Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Kiai Ahmad Dahlan yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur kita karena limpahan rahmat dan karunia yang tiada terkira sehingga kita bisa menikmati udara yang begitu segar, merasakan kesehatan yang kita pakai untuk beribadah pada pagi hari ini. Semoga ini menjadikan kita semakin taat kepadanya. Bapak Ibu yang berbahagia, mengamati kejadian akhir-akhir ini seolah-olah kita merasakan ada yang hilang dari kehidupan kita. Kita seolah-olah dikejar-kejar ya. Generasi sakniki menika generasi yang dianggap serba ingin cepat. Makanan nggih fast food. Nah, fast food itu fast cepat, food makanan. Makanan kene sing cepatnya. Bahkan kereta nggih kereta cepat. Nah, kereta cepat. Pokoknya urip sakniki, hidup sekarang itu dianggap serba cepat. Sehingga kadang-kadang anak-anak kita itu merasa dikejar-kejar. Kalau misalkan orang tua melihat anaknya tidak lulus-lulus, pasti dia tanyakan, "Kek lulus oleh?" Nanti habis itu kek rapi oleh. Habis itu ayo segera bekerja. Bekerja pun seperti itu, seolah-olah dikejar-kejar oleh target. Sehingga manusia saat ini kalau pinginnya serba cepat. Bahkan sekolah saja itu ada program percepatan ya, akselerasi. Harusnya 3 tahun cukup 2 tahun. Tapi ono sing hilang, sehingga ketika seseorang itu tidak mencapai apa yang diinginkannya, ia ingin mendapatkannya itu dengan cepat. Sehingga kalau ada yang dirasakan tidak pas, ia ingin merubahnya dengan cepat. Tetapi para pemimpin kita itu seolah-olah kehilangan suri toladan ya. Inginnya ia mendapatkan sebanyak-banyaknya. Padahal menawi kita menika ngatosaken napa ingkang dicontohaken Kanjeng Nabi, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita bisa baca di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-129 dan 128. Surat At-Taubah ayat terakhir ya. Allah memberikan gambaran Rasulullah bagaimana dia memimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Telah datang kepadamu seorang rasul dari golonganmu sendiri, dari kita. Dan dia itu sangat berat merasakan penderitaan umatnya. Dia sangat ingin umatnya itu selamat di dunia dan di akhirat. Dan dia sangat berkasih sayang kepada orang-orang muslim. Ini 3 sifat Rasulullah di dalam memimpin umatnya ini seolah-olah di bangsa kita sekarang ini hilang.
para pemimpin kelihatannya kehilangan orientasi, kehilangan teladan. Karena sifat Rasulullah dalam memimpin umatnya itu yang pertama, dia itu senantiasa gelisah, merasa berat, merasakan penderitaan umatnya. Seorang pemimpin itu harus selalu resah, kan? Merasakan umatnya itu tidak baik-baik saja. Kalau para pemimpin kita sekarang itu seperti ini, mungkin tidak akan ada huru-hara seperti yang akhir-akhir ini kita rasakan. Karena sebaliknya, para pemimpin kita itu tidak merasakan rakyatnya yang sedang tidak baik-baik saja, tapi justru bagaimana bisa mengambil keuntungannya sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri. Kan bersumber pada di saat rakyat sedang kesulitan pekerjaan, daya beli rendah, menurut analisa ekonomi gitu ya, para anggota DPR enak-enak saja menarikkan tunjangan perumahan sampai 50 juta. Dana reses itu setahun 5 kali. Sekali dana reses setiap anggota 450 juta. Bagaimana tidak menjadikan kesenjangan, kecemburuan. Yang satu ingin serba cepat, apa-apa ingin dicapai, yang satu menurut kemauannya sendiri. Padahal Rasulullah menyatakan ketika Rasulullah memimpin itu, yang pertama dia sangat resah, sangat berat merasakan penderitaan umatnya. Ini yang harus dirasakan para pemimpin kita. Yang dirasakan itu kalau yang dipimpin itu belum baik-baik saja, dia sangat gelisah. Sehingga ketika Rasulullah itu sakit sampai menjelang azannya, Rasulullah wafat hari Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu sampai Senin itu sakit. Tapi selama sakit itu yang dilihat oleh Rasulullah bagaimana sholatnya. Ketika sholatnya sudah baik, ketika hari Senin sholat itu dipimpin oleh Abu Bakar dan memimpinnya sesuai apa yang diajarkan dalam hadis Bukhari, Rasulullah sampai tabassamu, dia sampai tersenyum bahkan tertawa, saking senangnya umatnya itu sudah bisa sholat sesuai dengan ajarannya, sehingga beliau bisa meninggal di hari Selasanya. Tapi sebelum itu dia sangat ingin umatnya itu yang penting bisa selamat dunia. Azizun alaihim antum. Dia sangat ingin umatnya itu merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini para pemimpin kita harusnya seperti ini. Tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi senantiasa memikirkan yang dipimpinnya. Padahal kita ini adalah pemimpin. Setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum an ra'iyatihi. Jadi kalau kita sekarang menjadi pemimpin, mari kita mencontoh kepemimpinan, kecintaan Rasulullah terhadap siapa yang dipimpin. Ya, bahkan Rasulullah tidak tenang ketika umatnya belum selamat dunia akhirat. Sehingga ada satu doa bagi setiap Rasul yang dikabulkan oleh Allah, maka Rasulullah meminta supaya bisa mensyafaati kita. Begitu cintanya beliau pada kita, sehingga dia tidak ingin ada satu umatnya pun tidak selamat dunia dan akhirat. Kalau sifat ini terdapat dari para pemimpin kita, insya Allah negara kitanya akan baik-baik saja. Demikian juga ketika kita, para Rasul itu senantiasa meresahkan siapa yang ia pimpin kalau belum selamat. Sehingga misalkan kita lihat Nabi Yakub, ketika Nabi Yakub mau dipanggil oleh Allah, maka yang ditanyakan bukan hai anakku, nanti kalau kamu tinggal, saya tinggal, maka kamu bekerja apa? Mungkin kalau sekarang gitu ya, kamu cari nafkah dari mana gitu ya. Tidak, yang ditanyakan bukan itu. Ini memang sifat para Rasul, dia ingin keselamatan dunia dan akhirat. Nabi Ayub mengatakan, kalau saya tinggal nanti, ma ta'buduna min ba'di ya. Siapa yang kamu sembah kalau aku nanti meninggal? Karena ini berhubungan sama.
Maka ketika kita menjadi pemimpin bagi keluarga kita, pemimpin bagi masyarakat kita, pemimpin bagi barangkali bangsa dan negara kita, mari kita tanya pada diri kita, apakah kita sudah merasakan yang kita pimpin ini selamat dunia akhirat atau tidak, sejahtera di dunia atau sejahtera nanti di akhirat, atau dua-duanya. Sehingga Allah berpesan dalam surah At-Taubah itu, wal yahsal ladzina law taraku dzurriatan di'a. Janganlah kamu meninggalkan generasi sesudahmu itu generasi yang lemah. Sehingga kalau kita nanti meninggal, apakah kita sudah cukup meresahkan? Sehingga Allah menyatakan sangat berat penderitaannya merasakan umatnya itu. Dan dia sangat ingin umatnya itu selamat di dunia dan di akhirat. Ini sifat kepemimpinan Rasulullah. Nah sekarang kita menghadapi generasi Z, istilahnya Gen Z. Gen Z ini memiliki sifat sebagian besar itu tertuju pada tujuan, fokus pada tujuan, kadang lupa pada proses. Nah, ini ya. Lupa menikmati proses, sehingga semuanya serba ingin cepat. Makanan saja ingin yang cepatnya. Kita terkenal dengan fast food. Tapi kita lupa bahwa fast food juga dampaknya sangat banyak, tidak sehat. Karena inginnya cepat, enak, praktis, ya, simple, dengan alasan efisiensi mungkin sekarang ya. Orang ingin cepat karena supaya lebih hemat biayanya. Orang ingin cepat supaya apa yang ia dapatkan itu lebih cepat dia rasakan. Tapi lupa bahwa setiap sesuatu itu membutuhkan proses. Dan kita kadang lupa menikmati proses sehingga melupakan hal-hal yang tadi. Ada seorang filsafat itu mengatakan gini, alam semesta ini tidak pernah tergesa-gesa, tapi toh jalan juga, katanya gitu. Jadi tidak ada manfaatnya kita itu cepat bagi orang-orang tertentu, toh cepat atau lambat itu tetap berjalan juga alam semesta ini ya. Matahari tidak pernah tergesa-gesa, tapi senantiasa berjalan sesuai waktunya. Nah kalau Allah menyatakan memang seperti ini, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah datang, maka tidak bisa dipercepat maupun tidak bisa diperlambat. Ajal dalam artian ada yang mengatakan kematian, ada yang mengatakan ketentuan Allah, ada yang mengatakan takdir Allah. Nah, ketika semua di alam semesta ini berjalan di atas takdir Allah, maka tidak ada yang bisa dipercepat dengan usaha kita. Walaupun usaha kita sudah sekeras apapun, kalau memang belum rezekinya, belum menjadi takdirnya, maka tidak akan bisa dipercepat. Demikian juga kalau kita itu bermalas-malasan pun juga tidak akan bisa memperlambat takdir Allah. Maka seorang ulama, Ibnu Athaillah As-Sakandari, dalam bukunya Al-Hikam itu mengatakan seperti ini. Usaha kerasmu itu tidak akan memperbanyak rezeki bagimu, tetapi bermalas-malasanmu juga tidak akan mengurangi rezeki bagimu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, maka generasi Z sekarang itu memang pinginnya serba cepat, tapi harus diingat bahwa tadi ya, takdir Allah itu tidak bisa dipercepat dengan apapun ya, apalagi dengan tergesa-gesa, tidak bisa. Dengan percepatan apapun, ketika takdir itu belum datang, maka tidak bisa dipercepat walaupun sedikit waktu. Tapi juga tidak bisa diperlambat dengan ketika kita bermalas-malasan. Artinya bahwa segala sesuatu ini sudah berjalan sesuai dengan kodrat irodatnya Allah. Maka kita harus menanamkan kepada para generasi kita ini, yang penting senantiasa kita ini
berusaha, kemudian berserah diri kepada takdir Allah tadi. Nah, ini yang harus menjadikan kita ini tidak tergesa-gesa, tidak merasa dikejar-kejar, sehingga dampaknya bisa menjadi stres ya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, demikian juga ketika kita menjadi seorang pemimpin. Nah, kalau kita perhatikan sekarang itu misalkan pajak diperbanyak ya, apa-apa mau ditarik pajaknya, karena ini segera cepat mengembalikan kondisi ekonomi kita. Pak Prabowo menarik pajak bagi mana saja. Nah, kalau kita mengingat bahwa rezeki itu tidak mungkin bisa diperbanyak dengan kita berusaha keras, kalau menurut Ibnu Athaillah, artinya memang harus kita itu sebatas berserah diri kepada Allah. Orang Jawa itu memiliki filsafat yang bagus sekali ya. Alon-alon waton kelakon. Ini sekarang sedang mau naik daun ya. Bahasa kerennya namanya slow living. Ini sekarang ada paham, memang hidup ini harus bukan pelan-pelan berarti kita santai-santai saja enggak. Tapi hidup ini ya akan berjalan. Tadi kalau Pak Masud ketika membaca surat At-Taubah, dia mengatakan dalam surat At-Taubah itu, coba kamu lihat keluar, apakah ada alam ini yang tidak sempurna. Kamu coba lihat sekali lagi, tidak ada yang tidak sempurna. Semuanya berjalan di dalam perhitungan Allah yang sangat tepat. Matahari berjalan tidak pernah terlambat, tapi juga tidak pernah lebih cepat. Ini harusnya yang menjadi pemikiran kita. Ya, kita harus berusaha semampu kita, tapi harus segera tahu bahwa semuanya ini berada dalam kodrat iradahnya Allah, sehingga usaha kita itu wujud ketawakalan kita kepada Allah. Ketika seperti itu, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Wa yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, maka memperhatikan kondisi sekarang, maka mari kita tinjau kembali. Kita juga harus tidak hanya apa-apa gas. Gimana kalau kita gas, apa gas, tapi kita juga harus ingat kita punya rem, punya rem ya. Apa-apa itu perlu juga direm, ketika kita kebanderan direm dan sebagainya. Yang kedua, kalau kita sebagai pemimpin, yang mari kita perhatikan siapa yang kita pimpin. Jangan sampai ya, kita memperhatikan diri kita sendiri. Rasulullah mencontohkan sangat berat penderitaannya merasakan umatnya itu, dan dia sangat ingin azizun alaihi ma anittum, kita itu selamat di dunia dan di akhirat. Kalau diibaratkan pemimpin itu harusnya seperti genteng dalam bangunan. Kalau dia panas, maka dia yang merasakan panas paling awal. Demikian juga ketika hujan, dia juga merasakan hujannya. Dan ketika di dalam itu hangat, ya, tentang dia nanti merasakannya paling akhir. Rasulullah seperti itu. Ketika umatnya dalam keadaan tidak baik-baik saja, maka dia yang pertama merasakan ketidakbaikannya. Tapi ketika umat yang baik-baik saja, dia yang terakhir ya, merasakan kebaikannya. Memang jadi genteng itu kan berat ya. Dan memilih pemimpin juga harusnya sebagaimana kita membuat genteng gitu. Dipilih dari tanah yang terbaik, tanah yang liat, tidak mudah pecah tapi juga tidak pernah patah, yang liat ya. Kemudian harus dipres dulu, dipres dengan kondisi masyarakatnya, dipres dengan ekonomi, politik dan sebagainya. Sudah dipres harus dijemur di atas panasnya terik matahari ya. Belum cukup dipres, dijemur, tapi juga harus dibakar. Dibakar dengan keadaannya, dibakar dengan permasalahan yang begitu banyak. Kalau dia bisa matang, nah barulah dia menjadi bisa pemimpin yang baik. Ya, ibarat genteng dalam bangunan seorang pemimpin itu melindungi, mengayomi, merasakan penderitaan yang pertama, menikmati hasil yang terakhir. Harusnya seperti itu.
Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Semoga bulan Maulid yang baru saja kita lewati ya, kita memperingatinya dengan menambah cinta kita kepada Allah dengan mencontoh kepemimpinan Rasulullah. Karena setiap kita adalah pemimpin. Yang kedua, kalau kita sebagai generasi sekarang tidak harus semuanya serba cepat, tapi juga tidak harus semuanya serba lambat. Memperlambat tidak akan mengurangi hasil, mempercepat juga tidak akan menambah hasil. Itu yang harus kita pahami. Tetapi yang harus kita kerjakan, berusaha sebaik-baiknya, tetapi juga diiringi bertawakal kepada Allah, bahwa semuanya ini sudah berada dalam qudratullah. Insya Allah kalau kita seperti ini, tawakal kita sempurna, maka Allah menjanjikan akan mencukupi segala kebutuhan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kajian kita subuh hari ini, yaitu menanggapi beberapa kejadian di akhir-akhir ini dan fenomena Gen Z. Alon-alon wae waton kelakon. Ya, santai-santai aja, semuanya pasti akan berjalan sesuai dengan takdirnya. Demikian, billahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.